Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah sekalian, para sesepuh wilayah, juga para al-mukarram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di Mushola Al-Mustaqim dalam rangka kita tarawih yang pertama untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan kita akan menjalankan rukun Islam yang ketiga, syahadat, salat, saum, zakat, haji. Jadi yang mana rukun Islam yang ketiga ini yaitu saum, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini jelas yang dipanggil ini iman. Yang dipanggil ini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman dipanggil amanu. Nah, jadi setelah kita menjalankan saum di dalam 1 bulan, maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersilaturahmi, saling kunjung mengunjungi, di mana perintah Allah dan Rasulnya bahwa setiap pertemuan antar muslim, baik formil ataupun non formil, baik resmi ataupun tidak resmi, maka hendaknya kita jadikan sebagai tali silaturahmi, yang mana di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaban ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi di sini tekanannya kepada lita'arafu, yaitu silaturahmi, kenal mengenal. Di mana di situ dikatakan, hai manusia, sesungguhnya telah aku jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dalam rangka untuk saling kenal mengenal, dalam rangka lita'arafu. Dan kenal mengenal di sini terbagi atas 2 hal. 1, tentang identitas diri, pekerjaan, nama, alamat, semuanya hanya sebatas mata hayati dunia. Yang kedua, dikenal mengenal di sini dikhususkan oleh Allah, yaitu kenal mengenal tentang ilmu. Kenapa kita harus kenal mengenal tentang ilmu? Karena melihat situasi dan kondisi sekarang ini sudah dikategorikan wal asri. Wal asri ibarat titik petang menjelang malam. Jadi wal asri demi masa, demi masa atau waktu. Sekarang yang namanya demi masa berarti di sini demi situasi dan kondisi. Berapa lama lagi kita menghabiskan waktu yang tinggal sedikit lagi ini?
Disinilah makanya kita diperintahkan untuk mengenal tentang ilmu. Jadi kalau kita pilih situasi dan kondisi ini, alam sudah tidak lagi mau bersahabat dengan manusia. Jadi banyak kejadian bencana alam di mana-mana yang mengakibatkan manusia innal insana lafi husri, hidup dalam kerugian. Maka dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita sesama manusia, kita sesama muslim diwajibkan watawasobil haq watawasobil sabr, yaitu saling mewasiatkan, saling nasihat menasehati tentang yang hak. Ya, kenapa kita sesama manusia, sesama muslim harus saling nasihat menasehati? Karena kata Allah, wal tanjur nafsun ma qadamat ligot. Setiap diri diperintahkan berpikir tentang masa depan. Masa depan terbagi atas dua hal. Masa depan seperti apa? Seumumnya masa depan itu hidup senang di hari tua, kerja lupa waktu, lupa ibadah. Untuk apa? Untuk hidup senang di hari tua. Siapa yang bisa menjamin kita sampai tua? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin kita sampai tua. Nah, yang kedua, masa depan kematian. Ini yang utama, masa depan kematian. Kenapa? Karena kata Rasul mengatakan, inna masalah dunia karakibin istadolat tatamin sajaratin summa tarakaha. Hidup di dunia ini cuma sebentar, bagaikan berteduh di bawah sebuah pohon yang kemudian melanjutkan perjalanan kembali sampai mencapai tujuan akhir. Lalu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum Islam. Janganlah kalian habiskan sisa umur kalian kecuali kalian habiskan untuk mencapai husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mencapai kematian husnul khotimah. Amin. Pada mau nih amin. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencapai husnul khotimah? Mungkin tidak panjang lebar, hanya poin-poinnya saja yang akan saya beritakan di sini tentang bagaimana mencapai husnul khotimah. Yaitu dikala kita ingin di dalam kematian untuk mencapai husnul khotimah, kita harus iman dulu. Nah, apa pengertian iman? Sedikit kita membuka riwayat dikala dulu para sahabat. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebenarnya pengertian iman itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu abdun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman ialah tambatan hati yang menggema di dalam ucapan dan menjelma ke dalam segenap laku perbuatan. Tuh kata Rasul. Jadi iman ini terdiri dari 3 aspek: tambatan hati, ucapan, dan laku perbuatan. Ketiganya memang sangat berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan karena satu paket. Kalau satu saja kita tidak laksanakan, belum beriman. Dikala kita sudah melaksanakannya ketiga
itu maka akan menjadi pandangan dan sikap hidup kita, sehingga kita meyakini dan percaya bahwa Al-Quran menurut sunnah Rasul bisa mencapai hasanah di dunia, hasanah fil akhirat. Nah, jadi seperti itu iman. Nah, kembali, bagaimana sih tahapannya kita untuk mencapai iman? Tahapannya satu, yaitu ratil. Apa ratil? Kalau kata bahasa Qurannya studi. Nah, kembali, kalau kata bahasa kitanya belajar. Ratil. Jadi ratil ini merujuk kepada surat Mujamil. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Kata Allah, maka pelajarilah Al-Quran itu dengan semantap-mantapnya, dengan setartil-tartilnya. Kalau kamu mau mempelajari Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya, maka pasti inasanulki alaika kaulan sakilan, maka pasti akan kunukilkan satu kalam yang berbobot hebat. Maka dikala kita sudah ratil, maka di situ tadril kitab, mengerti kitab, mengerti ya, bukan hanya sekedar dibaca, mengerti dan memahami isi kitab sesuai dengan yang Allah sebutkan, makunta tadril mal kitab wala iman. Tidak mengerti kitab kamu, maka tidak iman. Makunta tadril mal kitab wala iman. Tidak mengerti Quran, maka tidak iman. Mengerti dan memahami, bukan hanya sekedar dibaca saja. Kalau dibaca saja, pendeta juga bisa baca, ya, pendeta juga bisa pintar baca Quran. Tapi kita pahami, kita resapi, kita kaji Al-Quran itu, ya. Nah, terus setelah kita tadril kitab, mengerti kitab, maka yang ketiga adalah iman. Baru kita di situ dikatakan beriman, karena sesuai dengan data ayat tadi, makunta tadril mal kitab wala iman. Tidak mengerti kitab, maka tidak iman. Di situ. Setelah iman, maka otomatisasi hasanah fi dunia. Nah, hasanah fi dunia, hidup indah di dunia. Setelah hasanah fi dunia, maka baru di situ kita akan mendapatkan husnul khotimah, kematian yang indah. Siapa yang mau dengan kematian yang indah, siapa yang mau dengan husnul khotimah, maka harus tadril kitab. Ya, di dalam sini tidak berbicara banyak. Walaupun cuma satu ayat, balighuni walau ayatan, walaupun cuma satu ayat, sampaikan kepada diri kita, pahami dan laksanakan dalam segenap laku perbuatan kita. Itu kalau berbicara mengerti kitab. Setelah husnul khotimah, maka di situ kita mencapai hasanah fil akhirat. Otomatis hasanah fil akhirat, hidup baik di akhirat. Setelah itu yang keenam ya. Setelah yang ketujuh itu adalah setelah husnul khotimah, maka pasti hasanah fil akhirat. Setelah hasanah fil akhirat, maka ujung-ujungnya pasti jannah. Ya, mendapatkan jannah, satu sistem kehidupan indah, jannah. Yang namanya itulah dikatakan tadi, inna masalah dunia karakibin istadola tata min sajaratin summa tarakana. Jadi sampai mencapai tujuan akhir itu ya tadi jannah. Itulah tujuan akhir kita. Baiklah, untuk jamaah sekalian, mohon maaf saya tidak